Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini ketemu kembali bersama dengan saya Dinur Khotimah dari Bahasa dan Sastra Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hari ini kita akan mencoba berdiskusi kembali, membahas kembali, mereview ulang tentang materi-materi yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Ya, di mata kuliah Ilmu At-Tadawuli atau Pragmatik. Kemarin kita sudah membahas tentang sejarah pragmatik, ya, tindak tutur, presuposisi, diksi, prinsip kerjasama, prinsip kesantunan, implikatur, dan lain-lain. Sebenarnya gimana sih interkoneksinya atau hubungan antara satu teori dengan teori yang lain, antara satu kajian dan kajian yang lain itu seperti apa? Nah, di sini coba kita review ya. Ada 7 poin atau 7 topik yang kemarin sudah kita pelajari bersama. Pertama dari sejarah pragmatik. Jadi kemunculan pragmatik berawal dari kegelisahan para linguis, ya, ahli bahasa, terutama dari kalangan semiotika, ya, ilmu tanda, yang mereka menemukan gejala-gejala bahasa atau peristiwa-peristiwa bahasa itu ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang baru yang belum pernah mereka kaji sebelumnya. Sebelumnya mereka hanya mengetahui yang namanya kalimat atau ujaran itu bernilai true or false, benar atau salah. Kalau sebuah kalimat itu sesuai dengan kenyataan, maka nilainya benar. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan, maka nilainya salah, kan begitu. Tapi nyatanya mereka menemukan banyak sekali ungkapan-ungkapan atau tuturan yang ada dalam peristiwa bahasa, dalam berbagai macam peristiwa tutur. Ternyata ada kalimat-kalimat yang tidak bernilai true or false, gitu, tidak bernilai benar atau salah. Misalnya ketika anak saya mengatakan kepada saya, "Umi, kakiku capek," gitu. Itu tidak serta-merta dia bermaksud memberikan informasi tentang kakinya yang capek, tapi yang dia maksudkan sebenarnya adalah dia minta gendong, gitu. Nah, inilah yang kemudian gejala-gejala bahasa seperti ini yang kemudian difikirkan dan kemudian dicarikan formulasinya oleh ahli linguis barat. Akhirnya kemudian mereka menemukan bahwa ada tuturan-tuturan yang tidak bermakna true or false, tapi dalam sebuah ujaran itu memiliki makna yang lain dari apa yang mereka tuturkan. Sehingga disinilah kemudian mereka mulai mencari dan kemudian memformulasikan bagaimana teori-teori untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa bahasa seperti tadi, ya. Kayak ada yang menyampaikan, "Hari panas banget ya," gitu. "Puasa-puasa panas lagi," gitu. Nah, ini kan tidak serta-merta dia memberikan informasi tentang cuaca hari ini panas gitu, tapi dia juga sebenarnya menginginkan orang lain untuk menyalakan AC atau membuka jendela atau menyalakan kipas angin, ya, semacam itulah. Jadi sebenarnya meminta orang lain untuk melakukan sesuatu tapi dengan bahasa yang secara tidak langsung. Inilah yang kemudian dianalisis dan kemudian dikaji oleh ahli bahasa sehingga lahirlah ilmu pragmatik ini. Nah, di dalam ilmu pragmatik ada sebuah teori yang sangat pragmatik banget gitu ya. Yang ini menjadi awal dari pembahasan dari semua teori-teori yang ada di pragmatik, yaitu tentang tindak tutur. Apa sih sebenarnya tindak tutur itu? Tindak tutur itu kan ketika seseorang mengungkapkan sesuatu, mengucapkan sesuatu, maka sebenarnya dia sedang melakukan sesuatu. Makanya disampaikan the act to do something. Ya, dia melakukan tindakan sesuatu. Ya. Di dalam tuturannya itu dia melakukan sesuatu. Misalnya tadi anak saya ketika saya ajak jalan-jalan, biasanya kalau hari Ahad pagi itu kan kami jalan-jalan sekeluarga gitu ya, keliling kompleks atau bahkan ke kompleks tetangga yang view-nya bagus sekali ya, karena dikelilingi pegunungan
yang mengelilingi Kota Malang ya, ada ada Gunung Putri Tidur itu ya, terus kemudian ada Gunung Arjuna, kan bagus sekali. Nah, karena jarak tempuhnya yang sangat jauh, ketika perjalanan pulang anak saya menyampaikan, "Umi, kakiku capek," gitu. Nah, kita kan tidak serta-merta mengatakan, "Oh, ya sudah," gitu. "Kakiku capek" itu maksudnya apa gitu? Apakah dia hanya sekedar memberikan informasi bahwa kakinya capek? Ya, tentu tidak kan. Kita sebagai mitra tutur ya, yang kemudian ingin memberikan respon terhadap penutur yang menyampaikan informasi kepada kita, kita harus tanggap apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh anak ini ya. Anak saya ini sebenarnya mau apa sih gitu, pengen apa dia. Oh ternyata apakah dia pengen istirahat sebentar ataukah dia pengen gendong gitu. Jadi harus diketahui bagaimana situasional konteks yang ada di sekitarnya itu. Apakah dia sambil mengatakan itu sambil mengulurkan tangannya ke atas, yang itu artinya dia minta gendong, ataukah dia sedang menunjuk tempat ini ya, tempat yang rindang gitu ya, tempat yang teduh sehingga kemudian dia minta istirahat. Nah, itu sangat bergantung dengan situasional konteks, maksudnya seperti apa. Maka dengan lafadz atau dengan kalimat kakiku capek itu sebenarnya dia sedang melakukan tindakan dengan kata-katanya. Apa tindakannya? Ternyata tindakannya adalah meminta orang lain untuk menggendong dia, ya, yaitu ibunya sendiri ya, karena dia berbicara kepada saya sebagai mitra tuturnya. Umi kakiku capek, artinya minta gendong. Itu Umi, aku minta gendong dengan cara yang lain. Jadi tindak tutur ini satu yang sangat unik, satu yang sangat istimewa gitu ya dalam gejala-gejala bahasa, bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu sebenarnya yang kita inginkan itu bukan apa yang kita katakan. Kita menginginkan sesuatu yang lain. Nah, ketika menginginkan sesuatu yang lain dengan mengungkapkan sebuah kalimat yang berbeda dengan apa yang kita maksudkan, inilah kemudian ada keunikan di dalam gejala bahasa yang disebut dengan peristiwa tindak tutur itu. Ya. Nah, apa tindakannya? Ada tindakan meminta, ada memohon, ada menyatakan, menjelaskan, macam-macam. Makanya kalau kemudian Shirley itu membagi tindak tutur itu menjadi 5, ya. Ada asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi. Nah, itu yang dicetuskan oleh Shirley. Berikutnya tentang presuposisi nih. Apa yang kita pelajari di presuposisi? Presuposisi itu adalah peranggapan, apa yang ada di dalam benak seseorang sebelum dia mengatakan sesuatu. Ya, itu yang kemudian kita ambil. Kenapa? Karena kita dengan mengetahui presuposisi itu, kita tahu sebenarnya maksudnya apa nih, orang ini ngomong apa gitu. Jadi kita harus tahu presuposisinya dulu, peranggapannya seperti apa. Misalnya saya sebagai penjual gitu ya, penjual online, saya tanya kepada customer saya, "Ibu, ini beli bukunya jadi gitu, mau dibayar cash atau dibayar tunai, dibayar transfer gitu ya maksudnya. Jadi mau dibayar cash atau dibayar tunai Ibu?" Gitu. Itu presuposisi yang ada di dalam benak saya apa ketika saya mengungkapkan ini mau dibayar tunai atau dibayar transfer, itu via transfer. Itu berarti ibu ini nanti beli gitu. Beda kalau misalnya saya mengungkapkan, "Ibu nanti jadi beli atau enggak?" gitu. Berarti saya memberikan pilihan antara jadi beli sama enggak beli gitu. Tapi karena saya menginginkan ibu ini jadi beli buku dagangan saya, maka saya mengatakan ibu nanti bayarnya transfer atau cash gitu, tunai. Nah, sehingga pilihan yang ada di dalam benak saya itu sampai ke dalam sampai dalam pikiran si ibu yang jadi customer saya gitu, bahwa nggak ada pilihan nggak beli, pilihannya ya beli antara transfer sama bayar cash. Itu presuposisi. Jadi apa yang ada dalam benak sebelum seorang penutur itu mengatakan tuturannya ya, sebelum dia mengatakan apa yang ingin dia katakan kepada mitra tuturnya. Kemudian tentang deiksis. Nah, tentang deiksis ini kita belajar tentang apa sih deiksis itu? Deiksis itu kan kata ganti yang
berganti-ganti ya, antara mitra tutur dengan mitra tutur yang lain sama-sama menggunakan kata saya, tapi referensinya saya itu kan pasti berbeda ketika penuturnya berbeda ya, antara saya dengan Ustadz Halimi misalnya. Ketika saya menyampaikan, Ustadz saya mau izin pulang terlebih dahulu. Oh iya, saya juga mau pulang. Sama-sama kata saya digunakan, tapi referensinya beda, rujukannya berbeda. Saya, ketika saya mengatakan, maka itu merujuk ke saya di Nur Khotimah gitu. Tapi ketika Ustadz Halimi yang mengatakan kata saya, ternyata Ustadz Halim itu menuju pada ke Ustadz Halimi. Jadi deiksis itu kita bisa memahami tuturan, sebenarnya saya yang di dalam tuturan itu maksudnya siapa. Nah, gitu. Jadi itu deiksis persona ya, macam-macam. Kita kemarin sudah belajar tentang ada deiksis waktu, deiksis tempat, deiksis persona, ada deiksis sosial dan lain-lain. Gitu. Lanjut ke prinsip kerjasama. Di prinsip kerjasama kita belajar tentang maksim ya kemarin. Gimana sih sebenarnya agar kita itu ketika berkomunikasi itu bisa lancar, bisa saling mengerti satu dengan yang lainnya. Nah, Grice itu memberikan 4 maksim di dalam prinsip kerjasama. Ada maksim kualitas, artinya ketika kita ngomong itu harus benar, nggak boleh bohong, nggak boleh dusta, nggak boleh ngawur gitu ya. Jadi harus benar. Kemudian yang kedua maksim kuantitas. Maksim kuantitas itu tepat, pas gitu ya, nggak kurang, nggak lebih ya. Kalau ditanyanya kemana, ya berarti jawabannya kemana gitu ya, mau kemana, mau ke toko gitu, bukan mau kemana, mau makan, ya, itu kan nggak tepat gitu ya. Ya itu nanti juga relevansi ya. Jadi yang pertama maksim kualitas, yang kedua maksim kuantitas, dan yang ketiga itu maksim relevansi. Maksim relevansi tadi ada relevansi antara pertanyaan dengan jawaban, antara satu dialog dengan dialog yang lain, antara satu tuturan dengan tuturan yang lain. Akan nggak nyambung kalau misalnya ditanya tadi mau kemana gitu, mau makan, ditanya mau kemana kok jawabnya ngapain kan gitu, itu kan nggak relevan. Tapi sebenarnya tuturan itu meskipun melanggar prinsip kerjasama ya, meskipun melanggar maksim relevansi, tapi tuturan itu masih bisa difahami. Maksudnya apa sih? Oh, maksudnya dia mau ke warung, mau makan gitu. Ya. Jadi itu prinsip kerjasama yang ketiga ya, maksim relevansi. Kemudian yang keempat adalah maksim cara ya. Maksim manner ini atau maksim cara. Maksim cara itu adalah menyampaikan sesuatu dengan jelas, tidak boleh samar, dan tidak ambigu. Itu yang disebut dengan maksim cara. Jadi kalau ditanya ini nomor rumahmu berapa gitu, aku sudah di jalan ini nih nyari rumahmu gitu, nomor rumahmu berapa, kemudian dijawab logaritma 10 ditambah sin 30 dikurangi akar kuadrat dari 8, nggak begitu, itu kan berarti nggak jelas. Ya mau menyebut angka 8 aja tapi masih muter-muter tadi pakai rumus-rumus matematika, pakai logaritma lah atau pakai trigonometri dan lain-lain. Ya, jadi itu prinsip kerjasama. Nah, prinsip kerjasama ini ada dalam kajian baik itu penerapan prinsip kerjasama maupun pelanggarannya. Kenapa dibahas penerapan maupun pelanggarannya? Karena seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan kemarin bahwa ketika terjadi pelanggaran prinsip kerjasama, pasti di situ ada maksud tertentu yang diinginkan oleh penutur. Ya, ada implikatur yang disampaikan, yang ingin disampaikan secara implisit oleh penutur. Apa sih dia maksudnya? Kenapa dia mengatakan ditanya alamat rumah aja kok dia mengatakan logaritma 10 ditambah sin 30 misalnya. Berarti kan dia ingin, apakah guyon, apakah ingin tidak menyampaikan informasi dengan benar, tidak mau ditamui gitu ya, tidak mau kedatangan tamu atau yang lainnya. Itu di prinsip kerjasama. Jadi ada aspek penerapan maupun aspek pelanggarannya. Lanjutnya ke prinsip kesantunan. Di prinsip kesantunan kita belajar ada 6 maksim ya yang disebutkan oleh Gabriel Leach. Nah,
Tulis ini memberikan 6 macam maksim, ada mulai dari maksim kebijaksanaan, ya maksim kedermawanan, maksim kesederhanaan, dan seterusnya. 6 kemarin sudah kita bahas semua, termasuk sama ya dengan prinsip kerjasama, ada pembahasan tentang penerapan dan juga ada tentang pelanggaran prinsip kesantunan. Nah, kenapa begitu? Karena kadang-kadang kita itu melanggar prinsip kesantunan, kita melanggar prinsip kerjasama itu sebenarnya dalam rangka untuk menjaga prinsip kesantunan. Misalnya ada ungkapan dari teman kita, sedih ya, habis ini si Ahmad sama si Hasan mau pindah kuliah, mereka mau pindah ke Madinah misalnya. Iya ya, sedih, nanti nggak bisa ketemu lagi sama si Ahmad. Nah, ini kan kalimat ini melanggar prinsip ini ya, prinsip kuantitas ya. Wong yang diceritakan oleh temannya tadi, 2 orang temannya yang akan pindah ke Madinah karena mau kuliah di sana, ternyata dia hanya merespon 1 orang, sedih nggak ketemu sama si Ahmad. Padahal tadi menyebutkan ada nama Ahmad sama Hasan. Nah, ini melanggar prinsip kuantitas. Tapi dia tidak menyebutkan sedih ya, nanti nggak ketemu lagi sama si Ahmad. Kalau si Hasan mah terserah, dia nggak ketemu juga nggak apa-apa gitu. Tapi kan dia tidak mengungkapkan itu, dia melanggar prinsip kuantitas itu dalam rangka menjaga kesantunan gitu. Ya, jadi ada kesantunan yang dia jaga agar tidak menyinggung orang lain ya. Dia melanggar itu untuk menunjukkan simpati dia terhadap si Ahmad, tapi tidak menunjukkan simpati dia kepada si Hasan. Nah, kurang lebih begitu ya. Nanti masing-masing itu punya hubungannya ya, saling keterkaitan antara satu teori dengan teori yang lain. Begitu juga dengan implikatur yang kemarin baru saja kita bahas. Jadi implikatur itu adalah maksud dari ujaran itu sendiri. Jadi kalau di tindak tutur itu kita belajar tentang apa tindakan yang dilakukan oleh penutur di dalam tuturannya, apakah tindakan meminta, tindakan memerintah, tindakan menyatakan sesuatu, atau tindakan mendeklarasikan sesuatu, yang mengumumkan gitu ya, memelas dan seterusnya, itu tindakan. Tapi kalau implikatur itu ya maksud itu sendiri. Jadi maksudnya apa dia mengatakan sebuah tuturan itu kepada lawan tuturnya atau kepada mitra tuturnya. Nah, maksud dari ujaran itu adalah implikatur itu sendiri. Saya akan berikan contoh setelah ini ya dengan sebuah cerita. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan penjelasan dengan lebih gamblang ya kepada teman-teman tentang gimana sih operasi atau bagaimana sih jalannya analisis pragmatik di dalam sebuah peristiwa tutur dalam sebuah peristiwa bahasa.